Aku pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis itu hanya ada di ilmu-ilmu barat, bukan di kehidupan nyata seorang pemuda Jakarta seperti aku. Sampai hari itu tiba, ketika Arka berlutut di depanku di unit penyimpanan yang sepi, dan dunia seolah runtuh sekaligus bangkit kembali. Air matanya jatuh, tangannya gemetar memegang cincin sederhana, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya membuatku sadar bahwa segala rahasia yang kami simpan bertahun-tahun akhirnya meledak. Namaku Rea, lahir dan besar di Jakarta Selatan di keluarga yang taat beragama dan konservatif. Ayahku pegawai negeri, ibuku guru ngaji di masjid dekat rumah. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa cinta itu hanya antara laki-laki dan perempuan, bahwa pernikahan adalah sunnah, dan bahwa apapun di luar itu adalah dosa besar. Tapi sejak remaja, aku tahu ada yang berbeda dalam diriku. Saat teman-teman sekelas membicarakan gadis-gadis cantik, hatiku justru berdegup kencang saat melihat senyum seorang cowok di tim basket sekolah. Aku bertemu Arka pertama kali di kampus Universitas Indonesia, Fakultas Teknik. Dia mahasiswa tahun akhir, aku baru masuk. Kami bertemu di acara orientasi saat hujan deras mengguyur Depok dan kami berlindung di bawah atap yang sama. Arka, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang selalu seperti menyimpan rahasia, menawarkan payungnya. Bagi yuk, Re, katanya santai. Sejak saat itu, kami sering bersama. Ngopi di kantin, belajar kelompok, bahkan nongkrong di kosannya di pinggiran Jakarta. Arka berasal dari Bandung, keluarganya lebih terbuka, tapi tetap saja, di Indonesia ini, menjadi gay bukan hal yang mudah diakui. Kami mulai dekat secara diam-diam, pertama kali kami berciuman adalah di mobilnya, setelah nonton Ilmu Malam di Senayan. Hujan lagi-lagi turun dan di dalam mobil yang parkir di tempat sepi, Arka memandangku lama, lalu mendekat. Bibirnya lembut, hangat, dan saat itu aku tahu ini cinta yang sebenarnya. Tapi kami harus sembunyi. Di depan teman-teman, kami sahabat biasa. Di keluarga aku pura-pura punya pacar perempuan ikti. Arka juga sama. Kami sering bertemu di tempat-tempat rahasia, hotel murah di pinggiran, atau unit penyimpanan yang dia sewa di sebuah gudang selestorage di daerah Cengkareng. Tempat itu jadi rumah kami. Kami bawa karpet kecil, lampu LED, bahkan bantal. Di sana, kami bisa bebas memeluk, bercerita, dan saling mencinta tanpa takut dilihat orang. Unit itu seperti simbol hubungan kami, tersembunyi, penuh barang-barang lama yang tak terpakai, tapi bagi kami, itu tempat paling berharga. Arka sering bilang suatu hari, Re, kita nggak perlu sembunyi lagi. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati ragu. Di Indonesia, dengan yang ketat, keluarga yang kolot, dan masyarakat yang masih banyak prejude, mimpi itu terasa jauh. Tahun-tahun berlalu. Kami lulus kuliah, aku kerja di perusahaan IT di Sudirman, Arka di startup di Kemang. Hubungan kami semakin dalam. Kami merayakan ulang tahun bersama, liburan diam-diam ke Bali, tapi selalu hati-hati. Tapi tekanan mulai datang. Keluargaku mulai mendesak untuk menikah. Rea sudah 28, cari cewek yang solehah dong, kata ibu. Aku hanya mengiyakan, tapi malamnya nangis di pelukan Arka. Arka juga punya masalah. Pacarnya dulu, perempuan yang dijodohkan keluarga, sering menelepon lagi. Bukan karena cinta, tapi tekanan sosial. Kami bertengkar kecil-kecil, tapi selalu baikan. Cinta kami terasa semakin kuat di tengah badai. Suatu hari, Arka mengajakku ke unit penyimpanan itu lagi. Ada surprise, katanya misterius di telepon. Aku curiga, tapi senang. Setelah kerja, aku langsung ke sana. Jakarta macet seperti biasa, tapi hatiku berbunga. Saat tiba, pintu unit sudah terbuka sedikit, cahaya lembut keluar. Aku masuk dan terkejut. Unit yang biasanya kosong dan berdebu kini dihias sederhana, lampu-lampu kecil digantung, karpet tebal, oto-oto kami yang selama ini disembunyikan ditempel di dinding kotak-kotak kardus.
Ada meja kecil dengan lilin dan makanan kesukaanku, nasi goreng kambing dari warung langganan. Arka berdiri di tengah, tersenyum lebar. Selamat datang di rumah kita, Rek. Aku terharu memeluknya erat. Kami makan, bercerita, tertawa seperti dulu. Malam itu terasa spesial. Arka cerita tentang mimpi-mimpinya, pindah ke luar negeri mungkin atau setidaknya hidup lebih bebas. Tapi tiba-tiba ekspresinya berubah serius. Rea, ada yang mau aku bilang. Hatiku berdegup kencang. Aku takut, apakah ini akhir? Apakah dia mau putus karena tekanan? Tapi Arka malah mundur selangkah, lalu berlutut. Ya, berlutut di depanku, di lantai unit penyimpanan yang dingin itu. Tangannya mengeluarkan kotak kecil dari saku. Rea, aku tahu di sini kita nggak bisa nikah resmi. Aku tahu banyak yang bakal menentang. Tapi aku nggak peduli. Aku cinta kamu lebih dari apapun. Maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Maukah kita janji di depan Tuhan meski hanya kita berdua yang tahu? Air mata langsung jatuh. Aku terkejut, bahagia, takut, semuanya campur aduk. Cincin itu sederhana, siler dengan ukiran kecil. Aku mengangguk, tak bisa bicara. Kami berpelukan, menangis bersama. Malam itu kami janji setia, meski hanya di unit sepi itu. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Beberapa minggu kemudian, rahasia kami mulai bocor. Teman Arka yang curiga melihat oto kami di HP-nya yang tertinggal. Gosip mulai menyebar di circle pertemanan. Keluargaku juga mulai curiga karena aku sering pulang larut. Puncaknya saat ayah menemukan cat lama di HP-ku. Malam itu, rumah gaduh. Ayah marah besar, ibu nangis. Kamu dosa besar, Rea. Ini aib keluarga. Aku diusir sementara, disuruh tobat. Aku lari ke kosan Arka, nangis di pelukannya. Arka juga kena. Keluarganya dari Bandung datang, memaksa dia nikah dengan perempuan yang dijodohkan. Kalau enggak, kami anggap kamu mati, kata ayahnya keras. Kami putus asa. Hubungan yang selama ini kami jaga dengan susah payah, kini terancam hancur. Arka bilang mau kabur ke luar negeri sendirian, tapi aku tolak. Kita hadapi bareng, kataku. Tapi konflik semakin dalam. Ada pengkhianatan kecil, seorang teman dekat yang pura-pura mendukung tapi diam-diam cerita ke orang tua kami untuk membantu. Kami merasa dikhianati, sendirian di dunia yang keras. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku tinggal sementara di hotel murah, kerja tetap jalan tapi hati hancur. Arka juga sama, kami hanya bisa bertemu diam-diam di unit penyimpanan itu lagi. Tempat yang dulu penuh kebahagiaan, kini jadi tempat curhat duka. Arka semakin stres. Dia cerita tentang tekanan dari keluarga, tentang rencana nikah paksa yang semakin dekat. Re, mungkin aku harus ikut saja. Biar kamu aman, katanya suatu malam, suaranya pecah. Aku marah. Jangan bilang gitu. Kita sudah janji. Kami bertengkar hebat pertama kalinya. Kata-kata menyakitkan keluar, tentang pengorbanan, tentang siapa yang lebih menderita. Setelah itu Arka menghilang beberapa hari. Mati, tak balas chat. Aku panik, takut dia benar-benar menyerah. Aku cari ke kosannya, ke kantornya, tapi tak ada. Akhirnya, dia muncul lagi di unit itu. Wajahnya pucat, mata sembab. Re. Aku hampir menyerah. Aku hampir setuju nikah sama dia. Hatiku hancur mendengarnya. Pengkhianatan itu terasa meski belum terjadi. Tapi Arka lanjut, tapi aku nggak bisa. Aku cinta kamu terlalu dalam. Kami baikan lagi, lebih erat. Kami putuskan untuk bertahan, cari cara. Kami mulai cari dukungan. Diam-diam hubungi komunitas di Jakarta yang meski underground ada yang mau bantu. Kami cerita ke beberapa teman yang benar-benar bisa dipercaya.
Ternyata ada yang mendukung meski tak banyak. Tapi badai belum berlalu. Suatu hari, ada orang tak dikenal mengancam ya Anon, bilang tahu rahasia kami dan mau sebarkan kalau nggak bayar. Kami takut, tapi tak punya uang banyak. Itu puncak ketegangan. Arka semakin depresi. Dia cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu merasa salah, bagaimana agama dan masyarakat membuatnya benci diri sendiri. Aku juga sama, cerita tentang doa-doa malam yang memohon normal. Di tengah itu, cinta kami semakin dalam. Kami saling menguatkan, saling ingatkan bahwa cinta kami tak salah, bahwa Tuhan yang Maha Pengasih pasti mengerti. Konflik mencapai klimaks saat keluarga Arka mengadakan acara lamaran paksa. Arka dipaksa datang ke Bandung. Aku ikut diam-diam menginap di hotel jauh. Malam sebelum acara, Arka kabur sebentar, ketemu aku di stasiun. Kita lari saja, Rek. Ke Belanda atau Australia, cari suaka, katanya putus asa. Aku ragu. Tapi keluarga, kerja, semuanya. Tapi saat kembali, Arka tak kuat. Di acara lamaran dia setuju demi keluarga. Aku tahu dari chat teman. Hatiku remuk. Pengkhianatan terasa nyata. Aku marah, blokir dia, nangis sendirian. Beberapa minggu tak kontak. Aku coba move on tapi gagal. Tapi Arka menelepon lagi. Re, itu bohongan. Aku pura-pura setuju biar mereka tenang, tapi aku sudah rencanakan kabur. Ternyata Arka sudah apply Isa kerja keluar dan ajak aku ikut. Dia jual barang-barangnya, tabungan untuk tiket. Kami bertemu lagi di unit penyimpanan. Kali ini penuh barang yang mau dibuang atau dibawa. Kami nangis, minta maaf, janji tak pisah lagi. Tapi masih ada rintangan. Ayahku tahu rencana, ancam laporkan kalau kabur. Masyarakat sekitar mulai gosip. Kami putuskan tetap berangkat. Malam sebelum keberangkatan, kami di unit itu terakhir kali. Arka berlutut lagi, ulang janji. Dimanapun kamu pasanganku. Perjalanan ke bandara penuh tegang. Kami naik taksi beda, takut diikuti. Di Soekarno-Hatta akhirnya bertemu, pegangan tangan diam-diam. Penerbangan ke Belanda terasa panjang, penuh harap dan takut. Kami landing di Amsterdam, kota yang katanya ramah. Hidup baru dimulai. Kami tinggal di apartemen kecil, kerja part-time sambil cari yang tetap. Pertama kali, kami bisa jalan berpegangan tangan di jalanan tanpa takut. Tapi luka lama masih ada. Kami sering ingat keluarga, teman yang ditinggal. Ideocal dengan ibu yang nangis, ayah yang diam saja. Arka sering mimpi buruk tentang penolakan. Aku juga. Kami ikut counseling untuk imigran. Tapi perlahan kami sembuh. Kami daftar partnership resmi di sana, meski bukan nikah, tapi diakui negara. Suatu hari Arka ajak ke taman. Lagi-lagi berlutut, kali ini dengan cincin baru. Sekarang resmi ya, Re. Aku tertawa bahagia. Tahun-tahun berlalu. Kami bangun hidup baru. Aku jadi engineer di perusahaan tech Arka di Desig. Kami punya teman baru, komunitas Indonesia di sana yang suporti. Keluarga perlahan melunak. Ibu mulai chat lagi meski tak bahas hubungan kami. Ayah Arka kirim uang diam-diam. Kami kembali ke Indonesia liburan, hati-hati tapi lebih berani. Ketemu teman lama yang dukung. Cinta kami yang lahir di unit penyimpanan sepi, kini kuat di bawah langit bebas. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan tapi juga memberi kekuatan. Kadang saat melihat oto lama unit itu, kami tersenyum. Di sana kita mulai, di sana juga hampir berakhir, tapi akhirnya jadi awal baru. Pesan kami, cinta tak salah, yang salah adalah benci. Dimanapun selama ada kasih, ada harapan. Kami berdua selamanya.